Real Madrid pada fase attacking lebih banyak memilih unggul pemain di sektor tengah dan belakang ketimbang di sektor depan. Mengapa hal itu dilakukan? Untuk bisa menarik struktur bertahan 4-4-2 compact yang dibangun oleh Atletico Madrid. Ya, Real Madrid berhasil mengalahkan Atletico Madrid dengan skor akhir 2-1 dalam lanjutan Liga Champions Eropa leg pertama. Sebelum lebih jauh, aku mau pernah sebesarnya untuk ingatkan teman-teman, ketika teman-teman tonton video ini jangan lupa tekan tombol like dan tombol subscribe, karena aku mendapatkan data statistik baik yang nonton kanal YouTube Tomideski ternyata belum menekan tombol subscribe. Jadi aku harap kawan-kawan melakukannya. Kita masuk ke papan taktikal. Di atas kertas Real Madrid gunakan pola 1-4-4-2. Pun termasuk Atletico Madrid gunakan pola 1-4-4-2. Atletico Madrid di pertandingan ini lebih banyak menunggu di awal-awal pertandingan. Gui akan turun, De Paul akan turun, Barrios akan turun, Lino akan turun, Griezmann dan Alvarez pun turun menunggu di daerah permainan sendiri. Otomatis dengan cara seperti ini harapan dari Atletico Madrid melakukan counter attack. Nah, pada fase attacking, shape yang dibangun oleh Real Madrid pun sangat amat menarik. Mereka tidak menciptakan banyak orang di sektor depan. Tidak mau nih mengikuti keinginan dari Atletico Madrid. Skematisasinya seperti ini. Mendy akan naik, masuk di koridor half space seperti ini. Kemudian Rudiger, Asensio, Valverde. Menjaga sisi kelebaran dari Real Madrid sebelah kiri akan dimainkan perannya oleh Vinicius. Rodrigo di sektor sebelah kanan. Nah, penting ini bagi Real Madrid di sisi kedua tepi dijaga, karena permainan switch play memindahkan dari satu sisi ke sisi yang lain itu menjadi inisiasi lain bagi Real Madrid untuk bisa membongkar 4-4-2 yang dibangun oleh Atletico Madrid. Nah, di sektor tengah Tchouaméni, Camavinga ada, Brahim Diaz berada di sini, dan Mbappe kawan-kawan ia tidak berada agresif di sektor attacking dari Madrid. Nah, cenderung proaktif untuk turun ke tengah. Nah, secara teoritis taktikal pemain Real Madrid berada di depan blok 4-4-2 yang dimiliki oleh Atletico Madrid. Enggak ujuk-ujuk menciptakan banyak orang di fase penyerangan. Nah, di sektor belakang ada pemain, di sektor tengah jumlah pemainnya pun banyak. Dengan Real Madrid tidak terpancing untuk dor membongkar pertahanan 4-4-2 dari Atletico, maka harapan Atletico melakukan yang namanya counter attack akan sangat sulit. Nah, malah sebaliknya Atletico Madrid terpancing ini untuk apa? Untuk mendekat ke pemain-pemain Real Madrid yang bergerak ke sektor tengah. Contoh, Mbappe kawan-kawan, ia hitung-hitungan di atas kertas berada di depan 4 center back dari Atletico Madrid. Seiring berjalannya waktu, Mbappe pelan-pelan turun. Nah, dengan Mbappe turun, naik ini 4 pemain yang dimiliki oleh Atletico Madrid pelan-pelan. Garis pertahanannya, itu key pointnya. Lino akan naik, Barrios akan naik, De Paul, Gui, Alvarez, Griezmann. Dengan garis pertahanan naik, selanjutnya Real Madrid akan mengokupansi ruang-ruang yang muncul di belakang garis pertahanan dari Atletico Madrid. Cara mengokupansinya pun memiliki beberapa treatment. Tadi sudah kita katakan, permainan switch play dari sektor sebelah kiri dipindahkan ke sektor sebelah kanan, ke posisi Rodrigo. Renggang itu. Struktur pertahanan dari Atletico Madrid dibuat. Dan renggang, permainan switch play dilakukan oleh Real Madrid. Enggak ujuk-ujuk switch play, ada treatmentnya. Seperti bola ini di posisi Mendy, kemudian Vinicius dikasih bolanya, pemain-pemain Real Madrid akan melakukan supporting. Brahim Diaz, Mendy pun akan mendekat, Camavinga, Tchouaméni, Mbappe pun melakukan hal serupa. 4-4-2 yang dimiliki oleh Atletico Madrid ini pun akan ke-trigger. Llorente, Jimenez, Lenglet, Galan, Barrios, De Paul, Gui, kemudian Lino. Nah, ketika sudah terpancing pemain-pemain Atletico Madrid di sisi sebelah kiri attacking dari Real Madrid, maka bola ini akan dipindahkan pelan-pelan ke sisi tepi kanan. Rodrigo, Mendy, Camavinga, Tchouaméni, dan Rodrigo. Di sini sudah pasti butuh waktu 4-4-2 dimiliki oleh Atletico Madrid untuk kembali menutup posisi Rodrigo.
Dengan cara itu memunculkan 1 versus 1 antara Rodrigo sama Galan. Nah, kemudian dimanfaatkan lagi ruang yang muncul di belakang garis pertahanan dari Atletico Madrid. Nah, ini skematisasi struktur attacking yang dilakukan oleh Real Madrid yang harus kita pahami. Rudiger, Asensio, Mendy fullback kiri, fullback kanan ada Valverde. Mereka di koridor half space itu. Nah, di sektor tengah ada Camavinga, Tchouaméni. Di area depan Real Madrid mencoba mengiriskan posisi Vinicius, Brahim Diaz, Mbappe, dan Rodrigo. Nah, nanti fleksibilitas pun akan muncul pelan-pelan bagaimana Real Madrid menciptakan banyak orang di sektor tengah. Saat tanpa bola, Atletico Madrid gunakan shape 4-4-2. Di sini dipindahkan Camavinga bola ke Valverde, kemudian Valverde memberikan bola ke posisi Rodrigo, yang dimana pemain back sebelah kiri dari Atletico Madrid sudah tertarik. Mengapa muncul ruang dari skematisasi ini bagi Rodrigo ataupun Valverde? Sebelumnya bola ini dipindahkan dari posisi kiri, dari kiri masuk ke tengah, dari tengah baru dipindahkan ke sektor kanan bagi Real Madrid. Maka muncul sebuah space yang dimanfaatkan oleh pemain Real Madrid. Ini kemudian hal serupa dilakukan oleh pemain Real Madrid, kawan-kawan. Dipindahkan bola dari sektor sebelah kiri, sektor tengah, kemudian dipindahkan ke Valverde dengan struktur bertahan ATM 4-4-2. Mbappe ikut proaktif menuju ke sektor tengah, membantu Tchouaméni, Camavinga, Brahim Diaz. Overload, kepadatan diciptakan. Dengan sistem tersebut terlihat 4-4-2 yang dibangun oleh Atletico Madrid nggak terlalu parkir bus. Mereka naik juga garis pertahanannya. Dengan konsekuensi di belakang garis pertahanan 4 back Atletico Madrid memunculkan yang namanya space. Nah, space itulah yang akan dihajar oleh Real Madrid lewat gol Rodrigo dari sektor serupa. Nah, di sini Rodrigo pindahkan lagi ke area tengah, dipindahkan ke switch play ke posisi Vinicius Junior. Nah, ini attacking yang dilakukan oleh Real Madrid ketika mencoba menarik perhatian dari Atletico Madrid untuk berada di irisan posisi Vinicius, Brahim Diaz, Mbappe. Nah, otomatis di tepi kelebaran sebelah kanan dari Real Madrid, di situ ditempati Rodrigo yang mendapatkan space kosong. Aliran 1-2 dari Real Madrid itulah yang membuat atribut permainan switch play itu bisa berlangsung. Mbappe pun lihat, masuk dia ke sektor tengah, menarik kan ujungnya 4 back dari Atletico Madrid, dipindahkan pelan-pelan, kemudian langsung Valverde memberikan bola ke posisi Rodrigo. Sangat amat progresif umpannya, tidak lagi passing datar, passing pendek. Nah, kalau passing datar, passing pendek lagi tentu akan retreat itu. Posisi struktur pertahanan dimiliki oleh Atletico Madrid. Penting bagi pemain Real Madrid untuk cepat memberikan passing di saat di sini memunculkan ruang dengan garis pertahanan tinggi. Valverde tahu kemampuan dari Rodrigo, memiliki kecepatan, dan Galan sulit untuk mengantisipasi apa yang dilakukan Rodrigo dan terciptalah sebuah gol. Nah, ini proses bagaimana peran sangat amat proaktif dilakukan oleh Mbappe untuk bergerak turun naik, dan ya 4 pemain belakang dari ATM pun ke-trigger dengan apa yang dilakukan oleh Mbappe. Ketika pemain dari Atletico defensif tertarik ke Mbappe, maka di sisi tepi dari Real Madrid yang ditempati oleh Rodrigo menjadi opsi yang dilakukan Real Madrid untuk memindahkan bola. Seperti case ini, Rodrigo mendapatkan peluang. Tapi hal itu udah terbaca oleh Atletico Madrid dari beberapa menit pertandingan di atas lapangan. Ketika Mbappe turun coba memancing, pemain dari Atletico Madrid sudah settle mempertahankan saja strukturnya, tidak mau lagi terprovokasi dengan apa yang dilakukan oleh Ancelotti. Seperti ini, Mbappe mencoba turun, ternyata pemain Atletico Madrid tetap fokus menjaga struktur garis pertahanan tidak terlalu tinggi. Nah, ini case serupa, Mbappe coba memancing Lenglet keluar dari posisinya kawan-kawan dengan harapan pertahanan itu bisa bocor, tetapi Lenglet disiplin lagi untuk bisa turun, menciptakan yang namanya simetrisitas dari struktur pertahanan Atletico Madrid, membuat Rodrigo pun dan pemain-pemain Real Madrid tidak bisa melakukan inisiasi sebelumnya. Dan di situ juga ada instruksi jelasnya dari Diego Simeone, pelatih Atletico Madrid, untuk mempertahankan struktur yang kompak, jangan lagi terpancing kasar kayak gitu yang kita lihat di atas lapangan kawan-kawan. Dan proses selanjutnya yang dilakukan oleh Real Madrid lewat permainan segitiga.
third man run. Mengingatkan aku kepada Bellingham sih. Bellingham kalau misalnya permainan segitiga orang ketiga yang dimainkan oleh Real Madrid, dia sangat amat fluent. Dengan cara permainan segitiga triangle pass, itulah opsi lainnya dilakukan oleh Real Madrid di saat permainan kelebaran sudah bisa nih ditepis oleh pemain Atletico Madrid. Dengan passing yang cepat membuat muncullah celah antara posisi Brahim Diaz menuju ke Vinicius. Terciptalah sebuah kesempatan bagi Real Madrid. Bukan hanya sekali dilakukan, misalnya proses gol kedua bagi Real Madrid pun melakukan hal serupa. Dari shape segitiga 4-4-2 dari Atletico Madrid, secara struktur coba mereka pertahankan dengan rapi kawan-kawan, tetapi lewat sirkulasi yang cepat tadi, kemudian pergerakan yang sangat amat fluent, memunculkan yang namanya ketarik pemain-pemain Atletico Madrid, akhirnya memunculkan ruang bagi Brahim Diaz. Dan Brahim Diaz kemampuannya melewati 1 lawan 1, decision making, skillnya menciptakan daya ledak terhadap penyerangan yang dibangun oleh Real Madrid. Nah, dari sisi attacking, Atletico Madrid mereka mencoba merubah struktur dari 4-4-2 itu menjadi pola 3-1-5-1. Ini shape-nya kawan-kawan. Di belakang menyisakan 3 pemain, holding ada Barrios, kemudian Alvarez dibantu, disupporting oleh 5 pemain. Nah, numerical number tercipta di situ. Alvarez 1 pemain, kemudian ada 5 pemain. Jadi 6 versus 4. 4 pertahanan Real Madrid, 4 back dari Real Madrid. Ketika Atletico Madrid unggul ataupun banyak pemain pada fase attacking, maka butuh sektor tengah yang melakukan cover, khususnya Tchouaméni ataupun Camavinga. Nah, ini case bagaimana posisi dari Valverde ketarik dia ke posisi sayap sebelah kiri ataupun fullback sebelah kiri yang dimiliki oleh Atletico Madrid. Karena pada fase attacking tadi, fullback sebelah kiri Atletico Madrid akan proaktif dia seolah-olah sebagai sayap terluar sebelah kiri. Valverde tertarik, Alvarez menyecar posisi yang ditanggalkan oleh Valverde. Disitulah kemampuan dari Camavinga juga membaca situasi, melakukan cover. Secara prinsip defense, itulah yang betul. Nah, ada satu momen Camavinga memiliki peran ataupun kesempatan memblok apa yang dilakukan oleh Alvarez, tetapi tidak prima. Nah, karena tidak prima di momen itu, Alvarez memiliki skill individual untuk menciptakan yang namanya tendangan, sebuah gol terhadap Atletico Madrid. Jadi, kesimpulannya kawan-kawan, di awal-awal pertandingan, Ancelotti sangat amat cerdik, tidak mau terpancing dengan inisiasi yang dilakukan oleh Atletico Madrid, lebih banyak bertahan, kemudian menciptakan Real Madrid banyak penyerang di sektor depan. Malah sebaliknya, mereka menciptakan banyak orang di sektor tengah dan belakang, mengantisipasi serangan balik yang dilakukan oleh Atletico Madrid. Dan Atletico Madrid sebenarnya mereka pun tidak jelek kawan-kawan. Ada beberapa momen dengan struktur 3-1-5-1 pada fase attacking yang mereka lakukan mendominasi. Namun bagaimana kreasi kemudian efektivitas nggak mereka temui untuk menghadapi Real Madrid. Gimana menurut kawan-kawan? Silahkan tulis di kolom komentar. Bye.